Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, kali ini kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Kali ini adalah pertemuan kedua setelah minggu yang lalu kita bertemu melalui Zoom, ya. Okay, welcome to Miss Rahma's English class. Hari ini kita akan mempelajari tentang suatu ungkapan, suatu dialog, ya, yang tujuan pembelajarannya adalah students are able to make a simple conversation about offering and asking for help. Ya, jadi nanti kalian akan diminta pada akhir pembelajaran ini untuk membuat suatu dialog singkat tentang penawaran, ya, penawarin atau meminta pertolongan atau bantuan kepada orang lain. Seperti apa kalimatnya? Kita lihat di layar berikut. Ya, ini dia offering help. Ada banyak sekali ungkapan-ungkapan offering help, ya. Dia bisa berupa formal dan informal, ya. Untuk kali ini, Ibu akan sampaikan ekspresi atau kalimat-kalimat yang biasa dipakai, yang umum dipakai oleh kebanyakan orang, ya. Contohnya, can I help you? May I help you? What can I do for you? Do you need any help? How can I help you? Nah, semua kalimat ini intinya sama. Intinya adalah menawarkan bantuan kepada seseorang, ya. Ada yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, kemudian apakah Anda butuh bantuan saya, dan bagaimana saya bisa membantu Anda. Misalnya kalian melihat teman atau siapapun itu sedang kesulitan, nah kalian tawarkan bantuan itu, ya. Nah, untuk penawaran bantuan ini pasti ada responnya dong, ya. Nah, responnya bisa menolak dan juga bisa menerima, ya. This is the responses. Nah, yang di atas adalah ungkapan ketika kita menerima, ya, responnya. Yes, please. Yes, of course. That's very kind of you. I do appreciate this. Thank you. That would be very nice. That's very nice of you. Ya. Nah, ini semuanya menerima, ya, dan sebenarnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain, ya, tapi ini yang biasa dipakai, ya. Intinya menerima, intinya dia mau menolong, intinya dia mau membantu, ya, itu. Kemudian bagaimana apabila kita dimintai tolong tapi kita tidak bisa membantunya? Nah, ungkapkan kalimat seperti ini, ya, namanya refusing, yaitu menolak, ya. Oke, dengan kalimat apa? No thanks, I'm sorry, please don't bother yourself, katanya, ya. Ibu ambil 3 contoh saja. Tidak, mohon maaf, atau tolong tidak usah repot-repot, gitu, ya. Don't bother yourself itu nggak usah repot-repot, gitu, ya. Nah, itu adalah respon dari offering help yang tadi kita bahas di depan, ya. Sampai di sini bisa dipahami, ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini Ibu ambil yang paling sederhana sekali dialognya, ya. Oke, Ibu lanjut ke contoh dialognya, ya.
Kalau ungkapannya tadi sudah, kita masuk ke contoh dialog. Okay, there are two examples. Yang pertama adalah yang sebelah kiri ini situasinya adalah seorang guru dan murid. Si guru ini meminta tolong kepada muridnya karena bukunya tertinggal di kelas dan dia meminta bantuan kepada muridnya untuk mengantarkan buku ke kantornya. Oke, kalimatnya seperti ini. Hello Jack, it's Miss Amy. I left my books in your class. They are on the table. Can you help me please? Can you bring them to my office please? Nah, ini kalimat yang Ibu garis miring ya, Ibu miringkan, italic. Ini adalah ekspresi offering help-nya ya. Kemudian jawabnya apa sih students ini, si Jack ini, apakah accepting atau refusing? Ya, karena dia jawabnya sure, berarti dia mau melakukannya. Berarti ini adalah accepting ya. Oke, contoh yang kedua antara ayah dan anak. Si ayah sedang membuat slide PowerPoint ya. Si ayah bilang seperti ini kepada anaknya. Oh no, my PowerPoint is so boring. Jack, I need some help please. Nah, ini adalah kalimat ekspresi offering, meminta bantuannya ya. Ayah butuh bantuan kamu nih. Kemudian si Jack bilang, I'm sorry Dad, I'm very busy today. Menolak atau menerima? Iya, dia menolak. Ya, kenapa? Karena ada hal yang sedang dikerjakan oleh si Jack ini. Ya, kemudian si Jack menyarankan, I can ask Adam to help you. Katanya, saya bisa minta Adam untuk membantumu, ya, katanya gitu. Oh, it's okay, I'll call Adam. Oke deh, kalau gitu ayah yang akan telepon si Adam, katanya gitu ya. Jadi ini contoh yang menerima dan ini yang contoh yang menolak, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu contoh conversation lagi. Oke, oh ada titik-titiknya di sini ya. Nah, nanti titik-titiknya ini kira-kira diisi dengan apa ya? Yang pasti kalimat yang menawarkan bantuan ya. Oke, fill in the blank with the right expression. Isilah titik-titik di bawah ini dengan ungkapan yang tepat ya. Ini percakapan antara ponakan dengan pamannya. What are you doing, Uncle? Katanya. Apa yang sedang Anda lakukan? I'm waiting for a taxi. Saya sedang menunggu taksi, katanya. Terus si ponakannya, by the way, nah dia pasti meminta bantuan nih, gitu ya. Kemudian dijawab oleh uncle-nya, please call the taxi. Ini adalah saran ya. Di sini kira-kira diisi dengan apa? What should I do? Atau what can I do for you? Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh si ponakan kepada pamannya ini ya. Kemudian pamannya bilang, tolong panggilin taksi katanya. Terus si nephew-nya oke. Nah, berarti dia menerimanya ya. I will call it for you. Begitu. By the way, where do you go, Uncle? Katanya. Mau kemana? I will go to the office. Nanti Uncle ini mau pergi ke kantor ya. Oke, masih di situasi yang sama. Beberapa menit kemudian Taki datang. Nah, kemudian si ponakan ini menawarkan lagi bantuannya. Can I bring the bag? Boleh saya bawain tasnya? Katanya gitu. Sure. Nah, jawabnya kita boleh ya. Boleh sure, boleh. Oke. Thanks a lot. Gitu ya. Oke, itu adalah contoh percakapan singkatnya. Oke, sampai di sini. Bagaimana? Dapat dipahami? Ya, sebelum kita lanjutkan, materi ini ada di LKS. Ya, yang sudah ambil LKS, materi ini ada di LKS halaman 47 ya, halaman 47.
karena di bagian ini di LKS diletakkannya di bagian paling belakang ya. Tidak apa-apa ya, penting materi ini masih bisa kalian baca sedikit materinya di LKS halaman 47 ya, expressing for overall. Di sini ada ungkapan-ungkapannya, ada ungkapan accepting juga, ada ungkapan declining juga atau refusing juga. Oke, harap kalian paham. Oke, nanti kalian baca di AKS-nya ya, ungkapan-ungkapan yang tadi. Kemudian untuk tugas hari ini silahkan kalian buat 2 percakapan singkat yang menawarkan bantuan ya, dengan yang pertama menerima tawaran atau menerima offering help-nya, dan yang kedua menolaknya, refusing. Seperti yang contoh tadi Ibu buat ya, ada 2 conversation tuh. Nah, kalian buat yang pertama situasinya dengan menerima, yang kedua dengan menolaknya, gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ibu via WhatsApp. Ingat, japri mulai dari jam 7 ya, mulai dari jam 7 sampai jam 6 sore. Setelah itu tidak diperkenankan untuk japri, masalah pembelajaran ya. Oke, itu saja anak-anakku kelas 12 AP, 3C dan otomotif. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya dengan on time ya. Oke, ini dia perintahnya. Tulis di dalam buku catatan, kemudian kalian foto hasil tulisan kalian dan kirim via japri. Hari ini Ibu tunggu sampai jam 1 siang ya. Oke, itu saja. Thank you for watching, thank you for listening, and I'll see you next week. Bye. Assalamualaikum.